Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lancarkan dulu ayatnya Bu ya. Masih ingat atau udah lewat lagi? Kita baca lagi gak apa-apa. Surat An-Nisa ayat 11. Ya. Saya baca, bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Ada ini semua bacanya. Oh, belum hafal di situ. Belum disuruh. Baik, itu berarti kedua tuh ya. Itu bab yang kedua ya. Kita baca aja, kita baca. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Ya, sudah sampai sini dulu. Ya. Tambah lagi nanti hafalannya biar mantap. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita ya, fikih waris kita ya. Kita sekarang akan mencoba ya memahami dan mengenal siapa saja ahli waris.
Ini kita sudah mulai masuk nih Bu ya, sedikit demi sedikit. Ya memang mesti pelan-pelan ini masalahnya. Ya siapkan juga konsentrasinya karena memang membutuhkan juga ya sedikit pemahaman ya lebih kuat lah ya. Meskipun siang-siang gini lumayan juga nih antara ngantuk capek ya. Baik, jadi yang namanya ilmu waris, maka mau tidak mau kita harus mengenali ya siapa saja yang disebut sebagai ahli waris. Ya, jadi tidak mesti yang namanya kerabat itu disebut ahli waris. Ya, jadi kerabat itu ada yang masuk ahli waris, ya. Ada juga yang nanti disebut istilahnya apa? Zawil arham. Zawil arham itu kerabat tapi dia tidak termasuk ahli waris. Tidak termasuk ahli waris. Baik, dibagi dua ahli waris dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Ya, dari kalangan laki-laki memang lebih banyak ya, yaitu ada 15. Ada 15. Ya. Pertama adalah anak laki-laki. Anak laki ya, bukan anak laki, laki-laki. Anak laki. Ya, tentu saja yang dimaksud anak ini adalah anak sah, ya, anak kandung, ya, bukan anak angkat atau bukan siapa yang dianggap anak. Kadang dalam kehidupan sosial ada orang yang sudah dianggap anak, tapi dia bukan ahli waris. Yang dimaksud ahli waris anak laki ya, yang menjadi anak kandungnya. Kemudian ke bawah adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Kalau dia punya anak lagi, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Kemudian bapak, ya, bapak atau ayah, ya, maksudnya ayah dari mayit, ya. Anak laki-laki juga anak dari mayit. Ya. Bapaknya, seseorang meninggal punya bapak, masih ada bapaknya, maka dia termasuk ahli waris. Ya, ahli waris. Ya tentu saja kecuali kalau terhalang, misalnya bapaknya non muslim atau juga ternyata ya kemarin penghalang warisan ya, misalnya sang bapak yang membunuh anaknya dan semacamnya ya, pembunuhan itu dapat menghalangi warisan. Kemudian kakek dari bapak. Kakek kan ada dari bapak, ada dari ibu kan? Kita punya kakek dari bapak ada, dari ibu ada. Nah, yang kakek dari bapak ini yang dapat waris atau ahli waris. Ya, bukan dapat warisan, ahli waris. Nah, di sini tidak disebutkan kakek dari ibu. Kita punya kakek dari jalur ibu kita. Kalau seseorang meninggal, ternyata masih ada kakeknya, tapi dari jalur ibu. Itu bukan ahli waris. Baik, kemudian saudara laki-laki sekandung. Sekandung itu seibu sebapak ya. Saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, pokoknya semua saudara laki-laki itu ahli waris. Mau sekandung, mau sebapak, mau seibu. Ya, itu ahli waris. Seseorang meninggal punya saudara, ternyata saudaranya sebapak dan seibu, iya ahli waris. Sebapak saja. Gimana misalnya kalau sebapak? Ya, bapak kita nikah lagi, ya, atau apakah poligami ataukah meninggal, apalah pokoknya menikah lagi dengan seorang wanita punya anak, anaknya laki-laki, itu saudara sebapak, ya. Orang kita bilang saudara tiri. Kalau sekarang istilahnya apa? Saudara sambung. Jadi sekarang lebih ramah katanya, saudara sambung.
Karena saudara tiri kesannya gimana gitu. Ibu juga begitu, bukan ibu tiri sekarang manggilnya, ibu sambung. Baik, saudara seibu juga begitu. Ya, ibunya ya mungkin cerai kah atau meninggal dunia, menikah lagi, punya anak. Ya, laki-laki, yaitu saudara seibu namanya. Nah, itu kalau misalnya si fulan meninggal, ada saudara seibu, dia termasuk ahli waris. Ya, patut dipahami ya, ahli waris itu ya kemungkinan dia dapat warisan. Belum tentu dapat, tapi dia termasuk ahli waris. Baik, kemudian keponakan. Ini masih laki-laki semua nih ya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Agak ribet juga tuh. Kita punya saudara kita sekandung kan? Punya anak, saudara kita. Anaknya laki-laki. Nah, itu jadi ahli waris. Sekandung. Keponakan laki-laki ke-9 dari saudara laki-laki sebapak. Tadi bapak nikah lagi, punya anak laki-laki, saudara laki-laki kita kan. Dia punya anak lagi tuh saudara laki-laki sebapak kita. Anaknya laki-laki, itu ahli waris. Ya. Kalau ini cuma sampai sebapak aja. Kalau seibu tidak. Ya. Kita punya saudara seibu. Saudara ibu kita misalnya nikah lagi, ya, kemudian punya anak. Nah, anaknya sudah seibu kan. Saudara seibu kita, saudara seibu punya anak laki-laki, ahli waris bukan? Bukan. Ya. Yang jadi ahli waris keponakan dari saudara laki sekandung, keponakan laki dari saudara laki sekandung, keponakan laki dari saudara laki sebapak saja. Seibu tidak. Kemudian paman. Nah, ini memang agak beda dikit ya soal paman. Kalau dalam bahasa Arab paman itu dibedakan antara paman dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Kita punya bapak, orang tua. Orang tua kita punya saudara kan? Kalau laki orang tua kita, apa saudara laki dari bapak kita, ya, itu dalam bahasa namanya apa? Ammun. Ya, ammun. Paman dari bapak. Kalau paman dari ibu namanya kholun. Kholun. Nah, paman dari bapak sekandung, ya, jalur bapak sekandung, ya, itu apa namanya, ahli waris. Paman dari jalur bapak sebapak itu juga ahli waris. Gimana tuh paman dari jalur bapak sekandung? Ya tadi, ya agak ribet juga soalnya. Jadi saudara sekandung, ya, paman itu orang tua kita punya saudara sekandung. Nah, itu bagi kita paman dari bapak sekandung. Ya, orang tua kita punya saudara tapi sebapak. Nah, itu paman dari saudara kita dari bapak kita sebapak. Itu paman lah ya. Yang tidak dapat adalah paman dari jalur bapak seibu. Ya, seibu yang nggak dapat, itu bukan ahli waris. Baik, kemudian anak laki-laki dari jalur paman. Ya, anak laki-laki dari paman, apa istilahnya? Sepupu. Sepupu dari jalur paman sekandung. Ya. Jadi anak laki-laki dari jalur paman sekandung, itu ahli waris. Baik, kemudian suami. Ya. Suami. Ya. Ya, ini jelas lah kalau suami. Kemudian ke-14 orang laki-laki yang memerdekakan budak. Ya. Ini ada yang salah berarti ini. Orang laki-laki yang memerdekakan budak. Kalau ini sering tidak disebutkan karena konteksnya sekarang sudah tidak ada. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.
15 apalagi ya. Oke lah, ini dulu dipahami. Ya nanti kita ini kan. Diringkasnya, coba perhatikan diringkasnya. Jadi ahli waris itu ada istilah usul, furu', hawashi, dan ghairun nasab, non nasab. Jadi kalau usul itu ke atas, ya ini dari jalur laki-laki dulu ya, bapak, kakek itu namanya usul, pokok, ya pokok, bapak, kakek, ya tapi tadi kakek dari jalur bapak, sebab kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ya. Kemudian furu itu ke bawah, anak. Ya. Istilahnya cabang ke bawah. Furu. Ya. Yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki. Ya. Jadi anak laki. Ini kalau yang pria nih ya, yang laki-laki ya, diringkas jadi 4 kelompok. Kemudian hawashi. Hawashi itu ke samping. Ke samping itu ada saudara, paman, keponakan, dan sepupu. Itu hawashi. Jadi yang tadi 15 itu dibagi, ya, dibagi menjadi 4 tadi, 4 kategori: usul, furu', hawashi. Ya. Hawashi itu siapa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki tadi semua dapat ya. Baik sekandung, sebapak maupun seibu. Keponakan. Ya. Keponakan dari laki-laki. Ya. Dari saudara laki-laki. Keponakan laki dari saudara laki-laki. Sebapak ya, sekandung ya, sekandung dan sebapak ini. Kemudian paman, ya, paman, sekandung dan sebapak. Kemudian sepupu dari paman jalur ayah, ya, sepupu ya, anak dari paman, ya, pamannya dari jalur ayah. Tapi sepupu laki-laki tentu saja, sepupu laki-laki. Kemudian yang ghairun nasab ada 2, yaitu suami dan mu'tik. Mu'tik itu maksudnya yang memerdekakan budak. Itu tidak kita anggap saja dulu karena konteksnya sekarang tidak ada. Ya. Baik, diperjelas lagi di sini bukan ahli waris dari kalangan laki-laki. Bukan ahli waris dari kalangan laki-laki. Disebut zawil arham. Pertama apa? Kakek dari jalur ibu. Itu bukan ahli waris. Kakek dari jalur ibu. Ya, tadi yang ahli waris berarti kakek dari mana? Dari jalur bapak. Ya. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris dari yang meninggal ya. Bukan ahli waris yang meninggal. Misalnya seseorang meninggal, ada cucunya, tapi cucunya dari anak perempuan, dia bukan ahli waris. Yang ahli waris cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian juga termasuk bukan ahli waris apa? Keponakan laki-laki dari jalur saudara laki seibu. Ya tadi kan ahli waris kalau keponakan laki dari saudara laki sekandung dan saudara laki sebapak. Kalau ini berarti keponakan laki-laki dari jalur saudara laki seibu. Ya, seibu. Kemudian yang kedua, keponakan laki-laki dari jalur saudara perempuan, itu mutlak. Ya, jadi kita punya saudara perempuan. Saudara perempuan kita punya anak. Ya, kita meninggal, maka keponakan dari saudara perempuan itu bukan ahli waris.
Ya. Keponakan dari jalur saudara perempuan bukan ahli waris, mau anaknya laki mau anaknya perempuan. Yang keponakan yang bisa menjadi ahli waris siapa? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung atau sebapak. Kalau seibu nggak dapat. Begitu ya. Baik, berikutnya paman dari jalur bapak seibu. Nah, ini agak susah nih. Paman dari jalur bapak seibu. Ya, jadi bapak punya saudara seibu. Nah, bagi kita itu kan paman. Itu nggak dapat. Yang jelas paman dari jalur ibu juga saudara mutlak nggak dapat. Paman dari jalur ibu, seorang meninggal. Ya, dia punya paman. Tapi pamannya dari ibu, bukan dari bapak. Paham nggak? Bapak kita ada bapak dan ibu kan? Bapak punya saudara, ibu punya saudara. Bapak punya saudara laki-laki, ibu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki bapak itu bisa menjadi ahli waris kita. Paham? Tapi saudara laki-laki ibu tidak bisa. Saudara laki-laki ibu atau paman kita dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Jadi, paman dari jalur ibu mutlak, ya, bukan ahli waris. Berarti yang menjadi ahli waris adalah paman dari jalur bapak. Ya. Baik yang sekandung atau yang sebapak. Kalau yang seibu nggak dapat. Gitu ya. Baik, kemudian sepupu. Sepupu laki-laki, ini yang bukan ahli warisnya, ini namanya disebut zawil arham. Sepupu laki-laki dari paman jalur ibu. Paman kita ya, dari ibu kita, dari jalur ibu. Punya anak laki-laki, berarti sepupu kita bukan? Sepupu. Ahli waris bukan? Kenapa bukan ahli waris? Karena dari jalur ibu. Nah, itu untuk membedakan saja, ya. Untuk membedakan saja. Mulai pusing nggak, Bu? Ya, nggak apa-apa. Kita baca dulu. Ikuti aja dulu, jangan ini. Ntar bisa kita pertegas lagi nanti. Baik, kemudian ahli waris dari kalangan perempuan. Ini lebih sedikit. Kalau tadi 15, ya. Tadi ada yang kurang sedikit ya. Coba dilihat lagi bacaannya, tulisannya. Ini bukan 14 ya, bukan 15 tapi 14. Baik, kemudian ahli waris dari kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan perempuan. Ya. Pertama anak perempuan, ya jelas anak perempuan, ya anak kandung, ya. Ahli waris. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Ya. Berarti kalau anak perempuan dari anak laki-laki, dari anak perempuan bukan ahli waris. Pokoknya intinya cucu itu yang penting dari jalur anak lah, mau dia laki perempuan dia ahli waris. Kalau cucu itu dari jalur anak perempuan, laki perempuan bukan ahli waris. Kemudian siapa lagi? Ibu. Ya, ibu jelas. Ya. Ahli waris.
Kemudian nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak. Nah, kalau nenek ini malah lengkap. Ya, jadi ya ini memang sudah kesimpulan dari para ulama yang merujuk dari berbagai macam sumber yang ada, bahwa kalau kakek yang jadi ahli waris kalau dari jalur bapak. Kalau kakek dari jalur ibu tidak ahli waris. Tapi kalau nenek baik dari jalur bapak maupun jalur ibu ahli waris. Ya. Jadi nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur bapak. Ya, kita punya ibu. Ya. Ibu kita punya ibu lagi. Ya, berarti nenek kita dari kita punya bapak, bapak kita punya ibu. Nah, itu nenek dari jalur bapak. Itu dua-duanya ahli waris. Kemudian saudara perempuan, ya, kalau saudara perempuan sama dengan saudara laki-laki, baik sekandung, baik sebapak, baik seibu, semua jadi ahli waris. Saudara perempuan ahli waris. Kemudian siapa? Istri, ya jelas itu ahli waris. Dan kemudian wanita yang memerdekakan budak, ya ini sama dengan tadi. Ya, jadi kalau mau dibilang praktis ya 9 saja, bukan 10. Ya, bukan 10. Karena 10 ini konteksnya sudah tidak ada masalah orang yang memerdekakan budak. Udah, ya berarti kalau terkait dengan perempuan tidak ada bibi, tidak, ya keponakan tidak. Kalau perempuan sepupu perempuan tidak ada. Jadi memang lebih sedikit. Kalau tadi, ya paman masih mungkin, ya baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Ya. Keponakan masih ada yang jadi ahli waris, sepupu masih ada yang jadi ahli waris. Kalau perempuan tidak, ya keponakan, bibi, ya tidak menjadi baik bibi dari pihak bapak, dari pihak ibu atau tante, bukan ahli waris. Ya. Jadi yang bisa jadi ahli waris adalah paman, ya paman dari bapak, paman dari ibu juga mungkin, tapi dengan ketentuan tadi. Baik, kita lanjutkan. Maka untuk ahli waris perempuan juga diringkas jadi 4 kelompok: usul, furu, hawashi, dan non nasab. Yang usul adalah ibu, nenek dari jalur ibu, dan nenek dari jalur bapak. Yaitu ini ringkasan yang tadi ya, sama aja intinya. Ini maksudnya usul ke atas, ya, ibu dan nenek, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Kemudian furu itu bawah ya, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, perhatikan, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Intinya yang gampang itu cucu kalau dari jalur perempuan, dari jalur anak perempuan tidak ahli waris. Cucu kalau dari jalur anak laki-laki dia jadi ahli waris, baik laki atau perempuan. Baik hawashi itu ke samping, ya. Hawashi itu ke samping. Saudara perempuan, ya, sekandung, ya pokoknya semua saudara ya. Saudara perempuan mutlak itu ahli waris, baik sekandung, baik sebapak atau seibu. Adapun non nasab istri, ya istri bukan nasab dia karena pernikahan. Ya. Baik, kemudian lalu yang bukan ahli waris siapa? Yang dari arhan siapa? Pertama apa? Cucu perempuan dari anak perempuan. Ini perempuan tidak ahli waris, bukan ahli waris, zawil arham. Bibi mau dari bapak mau dari ibu bukan ahli waris. Keponakan perempuan juga begitu, baik dari saudara laki, saudara perempuan bukan ahli waris. Jadi pokoknya kalau perempuan tuh gampangnya bibi, keponakan, sepupu. Kalau perempuan bukan ahli waris. Cucu perempuan kalau dari anak perempuan bukan ahli waris, tapi kalau dari anak laki bisa menjadi ahli waris. Bisa menjadi ahli waris.
Baik, coba kita cek lagi di sini, Ibu. Ahli waris dan bukan ahli waris ya. Jadi tolong pahami, ahli waris ini paling tidak dia berpotensi mendapatkan warisan. Meskipun nanti prakteknya belum tentu dapat. Jadi ini kita baru paham nih, baru mau memahami dulu ahli waris bukan, ahli waris bukan. Nanti kalau ini udah paham, baru kita pahami. Ini memang ahli waris, tapi dapat apa enggak? Gitu ya. Baru kita bisa memahami ke sana. Ya, sekarang kita pahami dulu, ini ahli waris, ini bukan ahli waris. Ya. Sebab kadang-kadang ada memang ahli waris, tapi potensi dapatnya sebenarnya sangat jauh, sangat jarang gitu ya kasusnya. Tapi suatu kali bisa jadi terjadi. Ya, misalnya seperti kakek itu kan bisa jarang orang meninggal kakeknya masih ada. Ya, kalaupun meninggal paling dia masih kecil, belum punya harta. Begitu ya. Tapi bisa aja terjadi. Ya. Baik. Maka kita perhatikan di sini, ini udah digabung permasalahannya biar jelas. Pertama, anak, orang tua, suami, istri itu ahli waris. Makanya ini ahli waris yang pasti. Kalau ini ahli waris yang pasti. Makanya nanti paling tidak untuk orang-orang seperti ini kita sudah paham tuh, ya, pembagiannya berapa minimal untuk yang mereka anak baik laki perempuan, orang tua bapak atau ibu, ya, suami dan istri 6 orang nih. 6 orang ini mesti apal atau paham di luar kepala. Jadi kalau ditanya berapa bagian ibu, sekian, berapa, gitu ya. Itu harusnya sudah refleks, ya. Jangan lihat catatan lagi. Bisa nggak kira-kira gitu? Ya, itu 6 orang, nggak banyak-banyak. 6 orang ini aja dipahami. Makanya ayat-ayat tadi itu paling tidak sudah bisa tuh merangkum ke 6 orang ini. Anak, laki, perempuan, orang tua, bapak dan ibu, suami, istri. Itu ahli waris dan pasti dapat. Dia nggak ada istilah nggak dapat. Ya, sudah ahli waris dan pasti dapat. Ya. Baik, kakek, perhatikan, kakek dari jalur ayah ahli waris. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Paham bedanya? Perhatikan. Kakek jalur ayah ahli waris. Jalur ibu bukan ahli waris. Ya. Nenek sekarang. Nenek dari jalur ayah dan ibu ahli waris. Jadi nggak dibedakan kalau nenek. Nenek baik dari jalur ayah maupun jalur ibu dia ahli waris. Baik. Sekarang cucu laki dan perempuan dari anak laki ahli waris. Cucu laki dan perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Ya, misalnya kakak kita meninggal, kita ini cucunya dari jalur ibu kita ke kakek, nah itu kita bukan ahli waris. Ya. Bukan ahli waris. Kalau dari jalur ibu, ya. Ada setelah kakek meninggal dari jalur anak laki, kita dapat ahli waris. Atau kita ahli waris. Baik. Kemudian saudara laki dan perempuan secara mutlak ahli waris. Saudara laki baik sekandung, sebapak, seibu itu secara mutlak ahli waris. Ya. Artinya dia berpotensi dapat warisan. Ya. Meskipun kadang atau seringnya juga tidak dapat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Paman. Kalau paman gimana? Paman dari jalur ayah, sekandung dan sebapak. Jadi paman yang dapat warisan apa? Dari jalur ayah, sekandung dan sebapak. Itu ahli waris. Paman dari jalur ayah seibu. Dari jalur ayah maksudnya apa? Dia adalah saudara dari bapak kita. Ya. Saudara laki-laki bapak kita. Ya. Baik. Tapi seibu. Ya. Ayah seibu. Ya. Paman dari jalur ayah seibu dan dari jalur ibu.
itu bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris. Ya, jadi saudara bapak kita, tapi saudaranya seibu. Itu kan jadi paman kita. Ya, itu bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris kalau saudara bapak kita sekandung. Begitu ya. Atau juga paman dari jalur ibu. Pokoknya kalau paman dari jalur ibu bukan ahli waris. Mau sekandung, mau sebapak, mau seibu, bukan ahli waris. Ya. Kita punya ibu kita punya saudara laki-laki, semuanya sekandung lah. Ya. Itu bukan ahli waris. Kalau dari jalur bapak, paman dari jalur bapak, ahli waris bukan? Ahli waris tapi yang mana? Kalau sekandung dan sebapak. Kalau seibu, bukan ahli waris. Begitu ya. Baik, sekarang bibi. Ya, bibi secara mutlak tante bibi, ya. Baik jalur bapak, jalur ibu bukan ahli waris. Jalur bapak, jalur ibu bukan ahli waris. Ya. Ibu kita, ya, atau bapak kita punya saudara perempuan, ibu kita punya saudara perempuan, itu bukan ahli waris. Begitu ya. Kemudian keponakan laki-laki, ya. Keponakan laki-laki yang bersama dengan paman tadi, keponakan laki-laki dari saudara laki sekandung dan sebapak. Kita punya saudara laki-laki, baik sekandung atau sebapak, punya anak laki-laki, maka dia ahli waris. Ya, sebapak. Berikutnya, keponakan laki-laki dari saudara laki seibu. Ya, kita punya saudara laki seibu, dia ahli waris. Tapi dia punya keponakan, dia punya anak, jadi keponakan kita. Ya, jadi keponakan kita. Ya. Atau dari saudara perempuan, keponakan, kita punya saudara perempuan sekandung, punya anak, ya, laki-laki, itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Baik, kemudian keponakan perempuan, ya. Baik dari jalur laki maupun perempuan bukan ahli waris. Keponakannya tadi kan yang dimaksud keponakan laki-laki, ini kalau keponakan perempuan. Pokoknya kalau keponakan perempuan nggak dapat. Baik dari saudara laki atau saudara perempuan. Mau sekandung, mau sebapak, mau seibu, tidak, bukan ahli waris. Keponakan perempuan. Jadi yang berpotensi dapat keponakan itu laki-laki. Baik, sepupu laki-laki dari jalur ayah. Sepupu laki-laki dari jalur dari paman jalur ayah. Dari paman jalur ayah. Kita punya paman kita kan ada yang dari ayah dan ibu, iya kan? Paman dari ayah dan ibu. Nah, yang jadi ahli waris kalau dari jalur paman, dari jalur ayah, paman kita dari saudara ayah kita, gitu ya, itu ahli waris. Ya. Baik, sepupu laki dari jalur ibu, sepupu laki dari jalur ibu, ya, paman kita adalah saudara ibu kita, saudara ibu kita, ya. Maka dia bukan ahli waris. Ya. Dan sepupu perempuan, kalau sepupu perempuan baik dari jalur ayah, dari jalur ibu bukan ahli waris. Nah, itu penjelasan lagi ya sebagai penguat atau kesimpulan dari yang tadi. Baik, kita lihat lagi skemanya di sini. Ya. Skema. Baik, perhatikan skemanya. Sama nggak dengan yang tadi? Ini saya ambil dari skemanya Ustadz Hendra Hudaya ya.
Insya Allah dia ridho ini saya ambil biar gampang. Saya nggak bisa bikin besok. Baik, coba perhatikan dari mayit ya. Mayit meninggal, ada potensi yang ditinggal apakah suami atau istri, ya, suami atau istri, begitu ya. Maka ya kalau yang meninggal suaminya berarti ahli warisnya istrinya. Ini suami istri nggak mungkin dapat dua-duanya, ya, pasti salah satu. Ya, kalau yang meninggal istri berarti suaminya. Baik, ke furu dulu ya. Ke furu itu bawah. Perhatikan, anak laki-laki dan anak perempuan itu ahli waris. Itu kuning itu nanti soal bagiannya, itu jangan dihiraukan dulu. Kuning hijau ini nggak ada pengaruhnya. Soal ahli waris itu nanti kalau sudah ada sistem pembagiannya. Berarti furu ya, yang jadi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Kemudian ke bawah cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lihat, perhatikan anak perempuan ke bawahnya ada nggak? Nggak ada. Berarti cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Paham ya, Bu? Kemudian ke atas, usul. Ke atas, usul. Ada ayah, ada ibu. Ayah dan ibu ahli waris. Ayah ada ayahnya lagi. Jadi kakek kita. Jadi kakek kita. Kakek dari jalur ayah ahli waris. Tidak tertulis di sana kakek dari jalur ibu kan? Berarti kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Yang tertulis nenek jalur ayah. Lihat nomor 10, nenek jalur ayah. Ya. Berarti nenek jalur ayah ahli waris. Dari ibu, nenek dari jalur ibu ahli waris. Kakek dari jalur ibu tidak dicantumkan di sini karena memang bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Baik. Kemudian kahawashi. Ya, kahawashi. Baik, kahawashi pertama saudara 12, 13, 14. 12, 13, 14. Saudara laki-laki sekandung. Saudara perempuan sekandung. Itu ahli waris. Saudara laki seayah, saudara perempuan seayah, ahli waris. 16, 17, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, ahli waris. Ahli waris. Paham ya? Baik, kemudian dari ayah. Ya. Dari ayah ada paman ke sana. Ya. Ada paman kandung, ada paman seayah. Itu juga ahli waris. Berarti paman seibu ada nggak di situ? Bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Baik, dari keponakan. Perhatikan paling bawah 18, 19. 18, 19. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Itu anak LK, saudara LK, KDG, kandung maksudnya. Ya. Anak laki dari saudara laki sekandung. Itu ahli waris. Anak laki dari saudara laki seayah. Itu ahli waris. Tidak tertulis di situ anak laki dari saudara laki seibu. Itu berarti bukan ahli waris. Anak laki paman sekandung ahli waris. Anak laki paman seayah ahli waris. Anak laki paman seibu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Nah, dari pihak ibu ini tidak ada tuh ya. Apa namanya? Saudara ibu tidak ada.
Saudara ibu tidak ada baik paman atau tante atau baik laki atau perempuan, paman atau bibi tidak masuk ahli waris. Tidak masuk ahli waris. Jadi sudah ini mencakup semua skema ahli waris. Gimana Bu, paham nggak? Insya Allah paham. Saya mau kasih tugas nih soalnya. Saya kasih tugas nih. Baik. Silakan disiapkan catatannya. Jika Muhammad meninggal, siapa ahli waris, siapa bukan, dan apa kedudukannya? Gampang insyaallah. Muhammad menikah dengan Fatimah. Mereka punya anak 2 orang, Yazid dan Asma. Yazid dan Asma sudah menikah dan punya anak. Anaknya Yazid bernama Aisyah dan Umar, anaknya Fatimah bernama Khalilah dan Khalil. Ayah Muhammad bernama Ali, ibunya bernama Khadijah. Sedangkan Fatimah, ayahnya bernama Zaid, ibunya bernama Hafsah. Ali punya saudara bernama Jamilah dan Jamil. Baik, Khadijah punya saudara bernama Zaki dan Zakiyah. Baik, Muhammad menikah lagi dan punya anak bernama Qais dan Qais. Ini Muhammad salah nih ya. Muhammad ganti Ali. Saya juga bikin jadi bingung juga tuh. Muhammad ganti, bukan Muhammad, Ali. Tapi nama kok mati? Oh enggak. Muhammad di sini ganti Ali ini maksudnya bapaknya Muhammad kan? Muhammad diganti Ali. Ali menikah lagi dan punya anak bernama Qais dan Kaisah. Muhammad ini. Ini diganti Ali. Udah ya? Udah sebetulin tuh. Ali menikah lagi. Ali menikah lagi dan punya anak bernama Qais dan Kaisah. Baik. Muhammad punya saudara kandung bernama Utsman dan Ruqayyah. Utsman dan Ruqayyah punya anak. Anak Utsman bernama Labib dan Labibah. Anaknya Ruqayyah punya anak. Anaknya Ruqayyah Ruqayyah punya anak ya. Bukan anaknya Ruqayyah. Ruqayyah punya anak bernama Ummu Kulsum dan Zainab. Bukan anaknya Ruqayyah. Ruqayyah ya, Ruqayyah aja. Ruqayyah punya anak bernama Ummu Kulsum dan Zainab. Jika Muhammad meninggal, siapa ahli waris dan siapa bukan, dan apa kedudukannya? Silakan catat aja Bu, bikin sebut aja Fatimah ahli waris karena A, B, C. Oh, baik. Oke, siap. Gak usah ditulis Ibu gak usah nulis. Apa? Bagannya gimana sih? Oh, dibikin bagan. Nggak sempat saya bikin bagan. Ini aja udah gampang kok insya Allah. Yazid kan Muhammad meninggal. Kalau Muhammad meninggal, Fatimah jadi apa? Terus Yazid dan Asma itu siapa? Begitu ya. Muhammad
dan apa namanya, Ali, ya, Ali itu siapa, Khadijah itu siapa, kan gitu gampang. Itu anaknya Fatimah apa anaknya Asma? Asma ya Ustaz. Anaknya Asma bernama Khalilah dan Khalil. Anaknya Fatimah, baik-baik. Muhammad menikah dengan Fatimah. Mereka punya anak 2 orang, Yazid dan Asma. Yazid dan Asma sudah menikah dan punya anak. Anaknya Yazid bernama Aisyah. Anaknya, oh iya, Fatimah. Anaknya Asma. Ternyata bikin pusing juga nih. Ya, anaknya Asma. Oke. Baik, sudah. Saya kasih waktu 1/4 jam. Cepet kan? Nanti kalau udah Muhammad selesai, dirubah, yang meninggal bukan Muhammad, yang meninggal Ali misalnya, itu kan tinggal puter-puter aja, statusnya akan beda-beda. Jadi tinggal tulis saja Bu, misalnya Fatimah ahli waris bukan karena, gitu aja. Yazid, Asma, Yazid ahli waris bukan karena, Asma ahli waris bukan karena, gitu. Nanti Aisyah dan Umar, Khalil dan Khalilah, gitu kan. Ali dan Khadijah, Zaid dan Hafsah, dan seterusnya.